mau mau Tuhan, firman Tuhan siang hari ini ya. Pertama-tama Tuhan itu ungkapkan banyak hal dengan saya di tahun ini. Terlepas bukan apa yang saya dapatkan di tahun ini, tapi lebih penting hari tahun ini saya sudah menjadi siapa. Ya, itu yang saya pernah katakan kepada teman-teman sebelumnya, bahwa sukses itu bukan apa yang kita dapatkan. Sukses yang sejati itu hari ini kita sudah menjadi siapa. Ya, lewat proses kehidupan, lewat segala rintangan yang kita hadapi, mungkin masalah belum berlalu, tapi saya mulai bisa melihat banyak pesan Tuhan yang Tuhan ungkapkan lewat tempat ini. Nah, siang hari ini mungkin saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan apa Tuhan mau bicara buat kita. Yang pertama, dalam beberapa waktu yang terakhir ini saya menemukan ternyata perusahaan kita ini Tuhan bangun, Tuhan izinkan untuk semua kita ada di sini itu kita punya satu visi ya. Kalau kita bisa lihat, kita punya tema yaitu bangkit untuk menjadi yang terbaik. Visi kita di perusahaan kita itu adalah menjadi yang terbaik. Saya kemarin sudah rapat dengan para pemimpin. Saya bilang begini, ternyata semua itu ada makna, ada rencana di balik visi yang Tuhan berikan buat perusahaan ini. Kita bukan menjadi perusahaan yang terhebat, besar, terdepan, tapi kita mau jadi yang terbaik. Nah, sering kali mungkin orang bicara organisasi itu bicara sebuah visi, sebuah tujuan, itu adalah tujuan daripada perusahaan itu. Perusahaan itu mau capai apa? Perusahaan itu ke depan mau sampai seperti apa? Tapi beberapa waktu terakhir ini Tuhan mulai singkapkan bahwa bukan tujuan perusahaan yang utama, tapi perusahaan ini ada supaya setiap orang itu bisa memenuhi tujuan hidupnya. Amin. Karena setiap orang dari kita itu diciptakan pasti ada tujuannya masing-masing. Sebuah meja makan itu tidak mungkin diciptakan meja makannya ada dulu baru si penciptanya nanya tujuan meja makan ini ada buat apa. Pastinya si pencipta meja makan itu dia sudah punya rencana, dia membangun sebuah meja makan nantinya akan dipakai untuk apa, kira-kira begitu ya. Jadi hari ini saya ambil waktu supaya kita semua belajar jadi murid, kita di-equip, kita diperlengkapi supaya kita tahu tujuan kita itu hari ini, kita ada di tempat ini, kita sampai mau mengorbankan waktu kita mau ambil bagian dalam ibadah kita, bahkan kita menjadi seorang pengikut Kristus. Tujuannya itu apa sih? Gitu. Nah, ini yang saya coba kita gali supaya kita bisa mencari tahu tujuan kita itu apa. Nah, saya ambil judul tema hari ini adalah mulailah dengan alasannya kenapa. Jadi segala sesuatu itu kita harus mulai dengan sebuah alasan kenapa ya saya melakukan hal ini. Kita kadang-kadang lupa, kita terlalu sibuk dengan berbagai hal tanpa kita sadari gitu. Alasannya saya melakukan semua ini untuk apa? Waktu saya bekerja, waktu saya membangun keluarga, waktu saya melayani Tuhan, waktu saya mencoba ini, mencoba itu. Alasannya itu kenapa? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang sangat dasar, yang very basic. Tapi kadang-kadang yang dasar dan bahkan yang fundamental ini sendiri kita mungkin lupakan. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Oke, kita berjalan. Nah, di dalam Amsal 16 ayat 4 firman Tuhan mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi bahkan kadang-kadang kita mikir, kok ada ya orang jahat banget, kok ada orang tuh jahatnya lebih jahat daripada setan gitu ya. Setan juga gak jahat-jahat kayak orang ini. Kok ada model orang kayak gini ditaruh di dalam kehidupan kita. Ternyata segala sesuatu itu ada tujuannya.
Ya, yang model seperti itu pun ada tujuannya untuk hari malapetaka. Jadi kita harus percaya bahwa semua kita yang ada di sini pasti ada tujuannya, ya. Nah, kita coba mulai menggali. Kita mulai belajar mengenali dulu yang pertama, kita itu siapa. Kalau kita gagal mengenali diri kita sendiri, kita nggak bisa mencari tahu tujuan hidup kita. Seorang suami tidak akan bisa berfungsi sebagai seorang imam di dalam keluarga kalau dia tidak tahu identitasnya dia siapa. Seorang istri tidak akan bisa berfungsi sebagai penolong yang sepadan di dalam rumah tangga kalau dia tidak tahu identitasnya siapa. Nah, kita semua di sini harus kenal identitas kita siapa. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambar Allah, menurut diciptakannya dia, laki-laki, perempuan, dan diciptakannya mereka. Jadi dari awal desain kita, identitas kita itu adalah memiliki identitas sebagai anak Allah. Makanya kita diciptakan menurut gambaran Allah, gitu. Kalau saya punya anak, misalnya itu orang bilang, ih anaknya Pak Jody mirip ya kayak, iya orang itu anak saya, kecuali kalau anak tetangga. Makanya anak itu diciptakan menurut gambaran daripada orang tuanya. Nah, kita tahu ada yang namanya DNA, atau kita bicara deoksiribonukleosid atau asam, ya. Itu DNA itu ibaratnya begini, sebuah genetika di mana anak atau orang tua yang memiliki hubungan secara biologis itu biasanya memiliki kemiripan. Makanya kalau misalnya ada satu korban tabrakan atau apa yang sudah nggak bisa dikenali identitasnya, biasanya dicari kecocokannya melalui DNA. Dan bahkan sekarang sudah ngetren sekitar hampir 10 tahun ini mereka melakukan namanya rekayasa genetika atau DNA. Jadi orang bisa lihat ternyata orang itu keturunannya dari bangsa mana. Belum tentu kita ini orang Indonesia asli, tetapi kita keturunannya dari India, misalnya itu bisa ditelaah dari DNA-nya. Terus sekarang orang meneliti DNA, bahkan nanti orang ini kalau nanti anak kecil ini lahir tumbuh besar, kemungkinan akan punya resiko hipertensi yang lebih besar, atau misalnya punya diabetes atau apa, itu sudah bisa diteliti daripada DNA. Nah, kita percaya sejak awal kita diciptakan, kita punya DNA sebagai DNA anak. Ini yang satu hal yang perlu kita tangkap. Identitas kita itu adalah identitas sebagai anak Allah. Makanya kita diciptakan seturut rupa dan gambaran Allah. Iblis itu seringkali berusaha merusak yang dinamakan adalah identitas kita, supaya kita jadi kehilangan identitas. Kita jadi orang yang loser, kita jadi orang yang kecewa, kita jadi orang yang tawar hati, kita jadi orang yang merasa kita nggak mampu, kita merasa bahwa kita itu orang yang nggak mungkin bisa melakukan ini, melakukan itu. Kenapa? Karena dari awal iblis coba merusak identitasnya itu. Tapi kalau kita sadar bahwa identitas kita adalah sebagai anak Allah, harusnya sudut pandang kita berbeda. Misalnya kita punya pasangan gitu ya, terus kita cuma bilang gini, kayaknya saya udah gak sanggup lagi deh menjalani hidup seperti kayak begini. Saya kalau melihat model orang kayak gini, mendingan saya putuskan, mendingan saya pisah aja deh. Kita sudah buru-buru memutuskan bahwa kita udah gak sanggup. Nah, inilah yang iblis coba hancurkan. Tapi kalau kita sadar bahwa identitas kita, saya ini adalah anak Allah, saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Harusnya Tuhan izinkan kalau saya dikasih orang di sebelah saya seperti kayak gini, saya harus bisa membuat ini menjadi berubah karena daripada identitas itu. Amin. Nah, yang kedua, apa sih tujuan hidup kita? Nah, setelah kita tahu identitas kita mulai menggali apa tujuan hidup kita. Di dalam 1 Korintus, ada yang bisa baca suara yang keras? Ayo silakan, kita interaktif. Baca 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan atau minum, terus jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu
Amin. Bapak Ibu, sebagian besar kita mungkin tahu ada yang namanya teori Abraham Maslow, ya. Di bawah dinyatakan ini, manusia itu punya 5 tingkat kebutuhan dasar. Yang pertama, manusia itu butuh sandang, pangan, papan. Artinya makanan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi, baru naik lagi ke kebutuhan dasar yang kedua, manusia itu butuh rasa aman. Setelah manusia itu sudah dipenuhi rasa amannya, baru naik lagi ketiga, manusia itu butuh rasa cinta, butuh sosial, butuh empati. Jadi jangan dianggap bahwa saya cukup hidup dengan cinta. Nggak bisa, karena menurut Abraham Maslow, manusia itu pada teori dasarnya sandang pangan papannya harus dipenuhi dulu, baru rasa aman, baru ketiga, baru rasa cinta dan yang lain-lain. Nah yang keempat, manusia itu butuh diakui. Semua di sini butuh diakui kan? Saya pun butuh diakui, Bapak Ibu. Sebagai seorang suami, saya berharap istri saya mengakui saya dengan segala jeripaya saya. Kadang-kadang kita sebagai suami kecewa, udah kerja mati-matian kok kayaknya nggak diakui. Sebagai karyawan, sepertinya udah berusaha mati-matian kok kayaknya bos saya nggak ngakui. Karena itu dasar, manusia butuh diakui. Nah yang kelima, kalau 1, 2, 3, 4 itu sudah dipenuhi, baru orang bicara panggilan hidup saya apa ya, tujuan hidup saya apa ya. Tapi ini menurut versi manusia, beda dengan versi Tuhan. Tuhan bilang apa? Jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Kita memenuhi tujuan hidup kita itu bukan tunggu sampai sandang pangan papan kita dipenuhi, rasa amannya dipenuhi, love-nya dipenuhi, esteemnya dipenuhi, baru yang terakhir kita bilang panggilan hidup saya apa ya. Kalau semua itu belum dipenuhi, saya nggak bisa memenuhi panggilan hidup saya. Saya cari makan aja masih susah, apalagi ngomong panggilan hidup saya apa. Tapi Tuhan bilang begini, bahkan sejak kamu makan dan minum, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sejak dari dasar kita pun makan, itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini sudut pandang yang berbeda. Orang di luar sana mungkin menganut betul teorinya Abraham Maslow ini benar-benar banget. Orang nggak mungkin bisa bicara panggilan hidupnya apa kalau buat makan aja masih sulit. Hidupnya aja masih dikejar-kejar sama tagihan, sama ini, sama itu. Boro-boro gue mau tanya panggilan hidupnya apa. Itu kalau sudah kayak levelnya kayak Pak Jody gitu loh. 1-nya udah penuh, 2-nya udah oke, 3-nya udah beres, 4-nya mungkin udah oke, baru yang kelima sih bicara panggilan hidupnya apa. Tapi kalau kayak saya, orang saya aja buat gajian aja masih cukup-cukup enggak gitu loh ngomong panggilan hidupnya. Tapi Tuhan bilang, sejak kamu makan, kamu minum, gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Definisinya begini loh, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itulah kita. Kalau kita punya tubuh, terus tubuh kita itu rusak dengan makanan yang kita masukin, dan akhirnya tubuh kita itu penuh dengan penyakit, akhirnya kita nggak bisa bekerja di pelayanan di ladangnya Tuhan. Bahkan untuk makan dan minum aja kita nggak memuliakan Tuhan. Apalagi kita mau bicara dengan hal-hal yang besar Tuhan kasih misi dalam hidup kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah yang kedua saya kasih contoh. Apa tujuan kita di dalam bekerja? Ayo kita bisa baca kan? Kelihatan Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayo interaktif. Nah di sini saya tampilkan Bapak Ibu ada namanya 5 basic kebutuhan seorang karyawan di dalam bekerja. Ini adalah hierarkinya. Jadi yang pertama, karyawan yang bekerja di paling dasar itu adalah di dalam tahap survival. Saya di sini untuk uang. Saya di sini dan saya sedang merencanakan kapan saya bisa keluar dari perusahaan ini. Saya di sini, saya tidak puas dengan pekerjaan yang saya sedang miliki saat ini. Pekerjaan saya itu tidak mengizinkan saya untuk bisa berkembang di tempat ini. Ini adalah fase-fase apa? Ini dikatakan adalah fase-fase survival.
Lalu yang kedua, fase rasa aman. Di sini dikatakan saya lebih tertarik dengan masalah overtime. Saya di sini coba menghindari kalau saya harus kerja selama 6 hari. Saya di sini merasa kondisi pekerjaan saya nggak menarik, supportnya nggak ada, lingkungannya nggak mendukung, ininya begitu, itunya begini, ininya begitu. Ini adalah di fase kedua. Dan ini adalah orang-orang yang dikatakan adalah demotivator. Saya nggak menyalahkan keadaan ini, memang keadaan ini memang seyogyanya akan terjadi di tempat-tempat kerja. Ini adalah hierarki daripada employee. Baru naik lagi dia mulai masuk ke namanya almost engaged. Jadi yang pertama yang kedua tadi belum terjadi engagement di dalam pekerjaan. Nah yang ketiga dia mulai belajar gini, oh saya sadar saya bagian daripada sesuatu yang besar di tempat ini. Yang kedua, saya mulai merasa ada penerimaan di tempat ini. Saya kemungkinan bisa berjuang tempat ini. Ini baru di masa kuning. Nah, di atas sana kelima itu bicara yang paling tinggi itu adalah bicara yang keempat, saya sudah menjadi bagian penting di dalam perusahaan ini. Saya mulai merasa penting di dalam pekerjaan saya. Itu adalah sudah masuk fase important. Baru yang paling tinggi bicara aktualisasi diri. Panggilan saya apa ya di tempat ini? Saya bisa nggak memenuhi tujuan saya hidup, saya bekerja di tempat ini? Itu paling ujung. Bapak Ibu, seperti halnya tadi saya bicara 5 basic kebutuhan manusia dasar. Bahkan Tuhan punya sudut pandang yang selalu berbeda dengan manusia. Kalau manusia bilang kebutuhan dasar itu sandang pangan papan harus dipenuhi dulu, rasa aman dipenuhi dulu, love dipenuhi dulu, yang keempat esteem dipenuhi dulu, baru saya bisa bicara panggilan hidup saya apa. Sama juga kalau kita di dalam bekerja, layak orang bekerja di awal-awal, nomor satu pasti orientasinya saya bisa dapat apa di rumah ini. Itu wajar Bapak Ibu. Saya bukan bilang dasar kamu yang hitung-hitungan, enggak. Ini memang hierarki seperti ini. Baru kalau 1, 2, 3, 4 dipenuhi, baru bicara yang terakhir. Tujuan saya bekerja, panggilan saya bekerja di tempat ini itu apa? Tapi Tuhan tidak bilang begitu di dalam Alkitab. Kolose 3 ayat 3-24 apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita seringkali bekerja menjadi tolak ukur kita bahwa kita bekerja sama manusia. Sama perusahaan ini kan ada bosnya, ada direkturnya, ada GM-nya, ada HRD-nya. Saya nggak puas dengan apa yang saya dapatkan semua. Saya nggak cocok dengan orang-orang dengan kepemimpinan segala macam yang ada di sini. Tapi Tuhan katakan apa? Hendaklah apa yang kamu perbuat itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus itu adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di sini yang saya cuma mau coba mengencourage teman-teman, pola pikir kita harus mulai berubah. Saya sebagai pemimpin pun coba berubah pola pikir saya bahwa perusahaan ini bukan punya saya, perusahaan ini punya yang Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan sia-sialah kamu yang berusaha membangun kota dan berusaha berjaga-jaga sampai larut malam, karena Tuhan yang membangun, bukan Jody yang membangun perusahaan ini. Jadi kita ini bukan lagi melihat bahwa oh ini perusahaan ini punya saya, kalau nggak ada saya perusahaan ini nggak bisa jalan. Saya pun harus mulai belajar bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa menjalankan ini semua. Nah buat teman-teman yang bekerja di sini juga sama, bukan karena manusia yang bisa memberikan saya berkat, tapi Tuhan yang memberkati saya. Saya percaya kalau saya lakukan tugas saya dengan sungguh-sungguh, saya melayani di situ bukan melayani manusia, saya melayani Tuhan. Saya mau jadi dampak di tempat pekerjaan saya. Walaupun dalam keadaan saya itu masih kebutuhan, saya masih ada, tapi saya mau jadi dampak. Saya mulai memenuhi panggilan hidup saya di tempat ini. Tuhan yang akan bukakan tiga-tiga bagi itu, Tuhan yang akan curahkan berkat atas kita. Jadi bukan manusianya yang kita harapkan, sehingga kita nggak jadi orang yang kepahitan dengan manusia. Akhirnya salah paham. Saya nggak cocok lah dengan ini,
diberkati dengan itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan ya. Nah, kenapa kita perlu memuliakan Tuhan? Kalau pertama tadi kita tanya identitas kita siapa, yaitu anak Allah. Kedua, tujuan hidup kita apa? Untuk memuliakan Tuhan ya. Kita kerja untuk memuliakan Tuhan, kita berumah tangga untuk memuliakan Tuhan, kita melayani Tuhan. Itu pun di gereja bukan untuk cari sensasi, tapi memang untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita bisa baca di Yesaya 40 ayat 7. Ayo sama-sama bisa baca. Interaktif. Suara yang kencang. Yesaya 40 ayat 7. Amin. Kenapa kita perlu memuliakan Tuhan? Karena memang Tuhan yang menciptakan kita. Di dalam firman Tuhan ini katakan semua orang yang disebutkan dalam nama-Ku dan yang Kuciptakan. Jadi Tuhan yang menciptakan kita untuk kemuliaan-Ku. Maka waktu kita sadar kita itu ada, kita itu diciptakan, tujuan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dibalik lagi, kenapa Tuhan saya perlu memuliakan Tuhan? Ya karena memang Tuhan yang menciptakan kita untuk tujuan kemuliaan-Nya. Amin. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu memuliakan Tuhan? Ayo coba ada baca. Kelihatan nggak? Ayo suara yang kencang. Karena setelah bukan hanya Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan telah menebus kita. Harga kita itu sudah lunas dibayar waktu Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Artinya ini adalah menjadi satu alasan kedua kenapa kita perlu memuliakan Tuhan, karena kita ini telah ditebus. Kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus telah mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau ditanya itu semua orang percaya Pak, amin. Nah, berarti kita juga harus mengakui kita harus pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah mati buat tebus dosa kita. Nah, yang ketiga, dua. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Ayo ada bisa bantu. Gimana? Suaranya. Ayo Pak Martin. Oh nggak kelihatan. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Amin. Saya pikir caranya ini sederhana Bapak Ibu. Pertama kita tadi coba mengenali identitas kita sebagai anak Allah. Ya. Yang kedua, tujuan kita itu apa sih? Kita itu untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu memuliakan Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan telah mati untuk tebus dosa kita. Pertanyaan yang terakhir, kalau gitu caranya gimana Pak supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Saya pikir sederhana. Ia yang harus makin besar, kita yang harus makin kecil. Dengan cara itulah Tuhan bisa dimuliakan. Sering kali waktu kita berhasil di dalam pekerjaan, waktu kita berhasil di dalam mendidik anak, waktu kita berhasil di dalam sesuatu, kita menunjukkan bahwa oh kita itu hebat, kita bisa capai ini, kita bisa capai itu karena saya begini, karena saya begitu. Disinilah akhirnya Tuhan tidak jadi dimuliakan. Kenapa? Harusnya Tuhan yang jadi semakin besar, kita yang harusnya semakin kecil. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini, segala sesuatu yang kita capai hari ini, itu semua karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi kalau kita mau Tuhan kita itu dimuliakan, kita harus mulai belajar kitanya yang semakin kecil, Tuhannya yang semakin besar. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan, kita mulai belajar begini. Saya harus kerja, saya harus berusaha menjadi yang terbaik di dalam bidang saya. Saya harus berhasil di bidang saya. Tapi bukan karena supaya diakui sama orang, saya orang hebat, saya berhasil. Tapi supaya Tuhan saya dimuliakan. Karena waktu kita berhasil di bidang kita bisa jadi dampak buat orang lain. Waktu kita bisa jadi dampak buat orang lain, disitulah kita mulai memuliakan Tuhan. Orang lain bilang,
Terima kasih ya Pak Yeko buat bantuannya, buat sumbangannya atas kebutuhan di gereja kami. Terima kasih ya Bu Sylvia ya atas bantuannya, keluarga saya akhirnya bisa sekolah lagi. Terima kasih ya Bu Ira atas bantuannya, kan anak saya yang kemarin sakit udah gak punya uang buat beli obat, akhirnya bisa beli obat. Nah, waktu kita mau bantu orang, kalau kitanya aja masih kesusahan, kalau kitanya aja masih kekurangan, kita bingung cara bantu orang gimana. Tapi waktu kita mau ngejar untuk jadi yang terbaik dan kita mau jadi orang yang berhasil di bidang kita punya tujuan supaya Tuhan Yesus bisa dimuliakan. Lewat apa? Lewat materi, lewat pikiran, lewat tubuh kita. Semuanya bisa kita curahkan buat pelayanan Tuhan, tapi kembali Tuhan yang dimuliakan. Ya, ini harus menjadi kita punya motivasi. Kita harus kejar menjadi yang terbaik. Kita harus penuhi panggilan kita. Waktu kita bekerja di tempat ini, bukan nunggu semuanya dipenuhi baru kita penuhi panggilan kita. Bahkan sejak kita makan dan kita minum pun tujuan kita ada itu adalah kembali untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya akan tutup di dalam satu ayat ya. Ini adalah ayat yang seringkali orang-orang di dalam dunia misi atau misionaris itu menggunakan ayat ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan ini sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang terakhir. Dikatakan kali ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ini pesan saya terakhir. Saya ini adalah seorang misionari. Bahkan Desember ini saya harus berangkat lagi ke Kupang kurang lebih sampai 7 hari. 1 tahun saya lakukan pekerjaan ini beberapa kali. Selama ini saya mungkin punya paradigma yang salah. Pelayanan misioneri itu ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang ambil bagian misi seperti kayak saya, terus pergi ke Kupang, pergi ke pelosok-pelosok desa, ke daerah baru itu dikatakan adalah misi. Tuhan itu bicara bukan buat saya doang, Tuhan bicara adalah buat kita semua. Misi yang Tuhan berikan itu kepada kita apa? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Artinya gitu loh, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam kita bersosial. Ada yang tugasnya sebagai orang yang kerja di bidang politik, ada yang kerjanya mungkin sebagai artis, ada yang kerjanya mungkin di dalam dunia entertainment. Kita semua inilah yang ambil bagian daripada misinya Tuhan. Bukan orang yang cuma pergi ke Kupang yang masuk ke pedalaman, itu yang dikatakan adalah misioneri, orang-orang yang melakukan misi. Sedangkan yang lainnya kerja-kerja di kantor itu nggak melakukan misinya Tuhan. Oh, kita semua inilah misioneri-misionerinya Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadikan seluruh bangsa itu adalah muridku. Saya catat di sini. Murid itu ini saya tulis sendiri. Murid sejati adalah mereka yang tidak hanya mengenal Kristus, tetapi juga membuat Kristus dikenal melalui hidup mereka. Saya belajar Bapak Ibu, ternyata waktu saya mau jadi muridnya Kristus, saya bukan cuma mendalami tentang Kristus itu seperti apa, tapi saya harus bisa membuat orang lain mengenal Kristus itu di dalam kehidupan kita. Waktu kita punya sikap rendah hati, waktu kita punya jiwa yang besar, waktu kita mau berdampak bagi orang lain, waktu kita punya rencana-rencana besar yang kita selalu tahu Tuhan itu di dalam yang utama buat kita, disitulah baru orang bisa melihat, oh ada Kristus di dalam orang ini. Amin Bapak Ibu. Nah, saya siang hari ini tidak akan memperpanjang. Saya berdoa bahwa di dalam tanggung jawab saya sebagai pemimpin di sini, saya ini punya tanggung jawab bukan hanya ternyata
ternyata membuat perusahaan ini semakin besar. Tuhan bicara bahwa saya punya tanggung jawab bagaimana setiap orang itu bisa memenuhi panggilan tujuan hidupnya lewat tempat ini. Setiap orang yang ada di tempat ini pasti ada panggilannya sendiri-sendiri, tapi semua itu kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang bekerja di bidang finance, keahliannya di bidang finance, do it your best, lakukan yang terbaik. Waktu kamu bisa achieve di satu tertentu, semua itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Waktu di HRD, Bu Diana, Bu Sylvia, seperti struggling di dalam kita melakukan pekerjaan ini, tapi kita tetap lakukan yang baik. Waktu kita nanti achieve satu titik, kadang-kadang kita bilang, aduh Pak, mendingan ngurusin yang lain deh Pak, ngurusin orang itu paling susah. Saya tahu bagaimana orang-orang ngurusin orang itu kayaknya nggak selesai-selesai. Tapi waktu beberapa waktu lalu saya bilang sama Bu Sylvia, Bu, I almost give up. Saya hampir nggak survive di tempat ini. Saya sendiri mau ngasih surat resign ke Bu Sylvia. Lu boleh nggak saya ngasih surat resign? Mungkin kalau saya kasih amplop tulisannya putih from Jody Irawan itu mungkin Bu Sylvia udah shock. Ini siapa lagi yang mengajuin Pak Jody lagi saya pun mengalami I almost give up. Yang membuat saya almost give up itu adalah waktu saya membangun orang. Tapi waktu Tuhan singkatkan ini, Tuhan bilang, nah itu yang terbaik kamu bisa lakukan. Kamu punya jiwa, kamu punya hati terhadap people. Dan misi ini yang saya berikan sama kamu. Kamu nggak boleh berhenti. Terus kamu harus lakukan itu. Susah, enak kamu lakukan. Tapi kembali tujuannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dari situ akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya minta ampun. Saya mengurungkan niat saya untuk mengajukan surat resign saya ke Bu Sylvia. Jadi siang hari ini teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama mulai membangun kita punya hati, kita punya pikiran, mulai tanya, Tuhan, panggilan hidup saya apa? Tuhan, apa yang terbaik bisa saya lakukan? Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan buat saya? Ayo mulai coba kenali masing-masing. Setelah kita tahu kita punya calling, kita punya karunia, apa yang terbaik kita bisa lakukan? Ayo kita lakukan itu dengan yang terbaik. Bukan karena kita sedang melayani manusia,